saya Raden Herlina Fitri Awalia. Saya bidan pelaksana di UPT Puskesmas Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Dalam video saya ini, saya akan men-share kepada teman-teman semuanya bagaimana cara menginput laporan hasil layanan keluarga berencana menggunakan aplikasi Newsiga. Seperti yang sudah teman-teman bidan ketahui, aplikasi Newsiga itu adalah aplikasi dari BKKBN untuk membuat data keluarga menjadi lebih akuntabel. Yuk simak videonya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka browser seperti yang sudah saya buka ini. Saya menggunakan Google Chrome sebagai browser. Kemudian kita masukkan alamatnya ya, newsiga.bkkbn.go.id. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, akan loading di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa masukkan ID pengguna dan kata sandi. Kemudian apabila teman-teman ingin lebih mudah untuk login di lain waktu, teman-teman bisa klik di kotak ini, ingatkan saya. Setelah diklik, dia akan muncul centang seperti ini. Lalu teman-teman klik masuk. Nah, sukses login berhasil. Nah, setelah masuk, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Di sini ada akun. Nah, di menu akun ini teman-teman bisa mengubah kata sandi, terus teman-teman ada bantuan aplikasi dan keluar atau logout ya. Setelah itu di menu ini kewenangan kita sebagai bidan yaitu ada di INKB atau Pelkon ini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Mulai dari kartu pendaftaran. Kalau misalkan kita klik kartu pendaftaran, maka di sini akan muncul submenu tempat pelayanan KB. Nah, apabila kita klik register, maka akan muncul submenu pelayanan KB dan mutasi alokon. Nah, kita mulai dari kartu pendaftaran dulu ya teman-teman ya. Di sini kita klik tempat pelayanan KB. Nah, apabila kita klik tempat pelayanan KB, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman mau melakukan pencarian tempat pelayanan KB yang sudah terdaftar, maka teman-teman langsung memasukkan saja desa atau kelurahan. Nah, di sini teman-teman diklik aja, kemudian akan muncul Muara Begai, Lotak, Payang, Dingin, Muara Lawa, dan seterusnya ya. Misalkan teman-teman ingin mencari fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan KB di daerah Kelurahan Lambing misalkan, boleh diklik ini Kelurahan Lambing. Oke, kemudian diklik menu pencarian. Setelah itu di sini akan muncul klinik harapan kita. Nah, karena posisinya klinik harapan kita ini ada di Lambing. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin mengetahui detail tentang klinik harapan kita, nah ini ada gambar kaca pembesar. Teman-teman bisa klik detail di sini. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini ada jumlah dari alat kesehatan yang terdapat di fasilitas kesehatan yang tadi teman-teman lihat detailnya. Kemudian tekan selanjutnya. Maka di sini ada daftar tenaga kesehatan. Kemudian apabila teman-teman klik selanjutnya, maka yang muncul di sini ada persetujuan. Nah, lembar persetujuan ini terdapat informasi kepala pimpinan Paskes KB jejaring atau jaringan ya. Kemudian teman-teman bisa klik kembali ke halaman awal, klik X ini ya. Kita tutup. Nah, nanti di sini ada peringatan. Kembali ke halaman pendaftaran
Ya, apabila teman-teman ingin kembali, cancel apabila teman-teman masih ingin melihat informasi tentang fasilitas kesehatan ini. Nah, karena kita mau kembali, kita klik ya. Oke. Nah, nanti akan kembali ke sini teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengubah data dari fasilitas kesehatan, entah itu menambah bidan atau mengubah informasi lain, teman-teman bisa klik ubah di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada nomor register KB, nomor jaringan jejaring Vaskes KB, nama tempat pelayanan KB, alamat. Ya, semuanya akan muncul di sini apakah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya atau tidak. Nah, kemudian apabila teman klik selanjutnya, maka di sini akan muncul daftar sarana dan perlengkapan fasilitas kesehatan yang teman-teman ingin lihat. Kemudian kita klik selanjutnya, maka akan muncul di sini bidan-bidan siapa saja yang ada di fasilitas kesehatan. Apabila teman-teman ingin menambahkan tenaga pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, teman-teman bisa mengeklik panah ke bawah ini, kemudian masukkan nama bidannya, misalkan NIK-nya ya, kita masukkan dulu, misalkan 9999, biasanya 16 kali. Kemudian klik namanya, misalkan Herlina. Nah, di sini ada alamatnya, masukkan lambing. Kemudian nomor handphonenya masukkan 081234567891. Kemudian profesinya, apakah dia dokter kebidanan dan kandungan SPOG, ataukah dokter bedah, dokter umum, bidan, perawat. Apabila dia bidan, maka bisa diklik bidan. Nah, pelayanan yang diikuti apa saja? Misalkan bidan Herlina mengikuti pelayanan IUD atau implan, maka di sini diklik pelayanan IUD atau implan. Kemudian tambah tenaga. Setelah itu nanti akan muncul di sini bidan Herlina ya dengan NIK dan pelatihan yang sudah dilakukan. Nah, apabila ada kesalahan, teman-teman bisa klik ubah. Apabila teman-teman ingin menghapus tenaga kesehatannya, maka teman-teman bisa klik delete ya. Nanti di sini akan muncul peringatan hapus. Bila teman-teman yakin, boleh klik yes. Kalau tidak yakin, klik cancel ya. Oke, karena kita ingin menghapus, maka kita klik yes. Oke, kemudian tekan selanjutnya, akan muncul lembar persetujuannya, kemudian klik simpan. Apakah yakin untuk menyimpan data? Ya, apabila yakin. Nah, data sukses berhasil disimpan ya. Oke. Nah, demikian cara untuk mengubah atau menambahkan tenaga kesehatan yang akan kita tambahkan di fasilitas kesehatan tempat pelayanan KB. Apabila kita ingin menambahkan tempat pelayanan KB dengan cara seperti ini teman-teman ya. Misalkan fasilitas kesehatan tempat pelayanan KB tersebut ada di Kelurahan Muara Lawa, maka kita klik Kelurahan Muara Lawa, lalu kita klik tambah data baru di sini. Kita klik, nah, nanti akan muncul pertanyaan tempat pelayanan KB. Silakan pilih kategori tempat yang akan Anda tambahkan. Nah, apakah teman-teman menambah vaskes atau jaringan atau jejaring? Nah, biasanya kalau puskesmas itu kami menambahkan di bagian jejaring ya. Oke, kita coba ya yang jaringan atau jejaring. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini vaskes induknya, teman-teman bisa cari, misalkan Puskesmas Lambing, maka teman-teman masukkan Puskesmas Lambing. Kemudian nama tempat pelayanan KB, misalkan Klinik Sehat. Teman-teman masukkan Klinik Sehat, jejaringnya sebagai jejaringnya. Kemudian di sini ada alamat ya. Alamat ini teman-teman masukkan saja, misalkan tadi di Muara Lawa ya, jalan misalkan Trans Kalimantan RT 5 misalkan. Kemudian jenis jejaringnya apa? Pustu, Puskling, Puskesdes atau praktek mandiri bidan. Nah, apabila praktek mandiri bidan, maka masukkan di sini
praktek mandiri bidan jejaring. Kemudian status kepemilikannya perorangan. Selanjutnya, setelah itu akan muncul sarana dan perlengkapannya. Di sini ada tensimeter, stetoskop, timbangan berat badan, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa mengisi ya, misalkan 9 atau setelah diisi semuanya, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan NIK-nya. Untuk penambahan tenaga bisa klik tambahkan tenaga, maka akan muncul di bawah sini ya teman-teman, Yuli ya. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan nama pimpinan Vaskesnya ya. Klik simpan. Akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin untuk menyimpan data? Iya, kita yakin. Nah, ini data berhasil disimpan ya. Kemudian teman-teman bisa dicek lagi untuk desa atau kelurahan Muara Lawa. Di sini bisa dicari, maka akan ada muncul 3. Di sini yang pertama PMB Veni, yang kedua Apotik Permata Satu, dan yang ketiga Klinik Sehat. Ya, nah di sini data. Kemudian apabila teman-teman ingin mencetak informasi tentang jejaring, maka teman-teman bisa klik ini untuk menandai semua. Setelah itu teman-teman bisa klik cetak di sini. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan cetak formulir. Nah, Anda akan mencetak 9 formulir. Nah, nanti teman-teman bisa pilih apakah disimpan di PDF saja ataukah di menu Excel. Kalau batal, teman-teman berarti membatalkan untuk mencetak seperti itu. Nah, oke teman-teman, sampai situ untuk yang tempat pelayanan KB. Selanjutnya kita coba masuk ke menu register ya teman-teman. Di sini ada register pelayanan KB. Nah, di sini ada daftar Vaskes yang ada di Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat. Di sininya kita coba untuk yang Puskesmas Lambing ya. Ini aksinya, kita klik detail. Maka akan muncul di sini Puskesmas Lambing, laporan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di sini totalnya ada 5, sedangkan di sini totalnya ada 8. Nah, teman-teman bisa klik ini untuk menampilkan semua 8 dari Puskesmas Lambing, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Untuk menambahkan data di bulan Agustus, itu teman-teman bisa klik ubah. Di sini ada menu detail untuk melihat data akseptor di bulan Agustus, teman-teman bisa klik ini, menu detail. Nah, di sini akan muncul semuanya teman-teman. Kemudian kita kembali ke halaman awal, klik X. Kembali ke halaman pendaftaran, iya. Setelah itu, apabila kita ingin menambahkan data di bulan Agustus, maka kita klik ubah di bulan Agustus ya, 2022, klik selanjutnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, seperti tadi. Kita klik di sini. Nah, apabila kita ingin menambahkan data di bulan Agustus, maka kita bisa klik ini. Nah, di sini ada banyak informasi yang harus teman-teman isi ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan data pelayanan KB, di sini ada tanggal bulan Agustus ya teman-teman ya. Nah, di sini bulan Agustus 2022 tanggal 31. Di sini teman-teman bisa 2 cara. Yang pertama yaitu cari dan manual. Kita bisa mencari di menu cari. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan saja nama, teman-teman klik cari aja, nanti akan muncul. Setelah itu akan muncul informasi dari akseptor, mulai dari nama suami, terus NIK istri, tanggal lahirnya, alamatnya di mana, nomor handphonenya. Nah, di sini teman-teman tinggal input saja, masukkan statusnya adalah peserta KB baru. Nah, di sini jangan lupa ya, informate consent-nya diklik di sini. Apabila KB baru, dia harus menggunakan informate consent ya.
Nah, setelah itu jenis pelayanan KB-nya itu yaitu pasca salin kah atau pasca keguguran. Apabila pasca salin, klik pasca salin. Nah, ini tindakannya apa? Pemberian. Biasanya kalau peserta KB baru, pasti jenis tindakannya di sini adalah pemberian. Kemudian jenis alokon yang diberikan apa? Misalkan suntik 1 bulan. Nah, klik di sini misalkan dia menggunakan suntik 3 bulan progestin yang habis menyusui karena pasca salin ya. Setelah itu penggunaan asuransinya apa? Karena apabila BPJS, klik BPJS. Kemudian pelayanannya karena di puskesmas, jadi dia tidak bergerak ya. Sumber alkonnya yaitu APBE. Setelah itu tambahkan peserta. Nah, apabila peserta ditambahkan, maka akan muncul di bawah sini teman-teman. Tanggal 31 bulan 8 kita tambahkan tadi, tanggal lahirnya ada di alamatnya Morowali, peserta KB baru yang seperti kita isi tadi, pelayanannya pasca persalinan, kemudian jenis tindakannya yaitu operatif pemberian pemasangan, suntik 3 bulan progestin, BPJS, APB-nya. Apabila kita ingin merubah data ini, maka kita bisa klik ubah, maka di atas ini akan muncul untuk mengubah informasi yang sudah kita input apabila tadi kita melakukan kesalahan penginputan data. Kemudian apabila kita ingin menghapus, maka kita bisa klik ini, hapus. Nanti akan muncul konfirmasi. Data yang Anda hapus akan hilang dari data transaksi. Apakah Anda yakin akan tetap menghapus? Oke, kita hapus ya. Berhasil, data berhasil dihapus. Nah, setelah menginput, yaitu teman-teman harus klik simpan di sini ya. Ini yang sering banyak terjadi kesalahan di mana teman-teman sudah menginput banyak sekali akseptor yang sudah dilayani, tapi lupa klik menyimpan data ini. Maka yang terjadi adalah semua data yang teman-teman input di sini itu akan hilang atau tidak tersimpan begitu. Jadi setelah kita menginput, kita harus menyimpan data di sini. Apakah yakin menyimpan data? Ya. Nah, data sukses berhasil disimpan. Akan kembali lagi seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk menginput dari menu cari ya tadi ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan inputan melalui menu manual ya. Klik di sini, kita masukkan tanggalnya, misalkan tadi ya 31 Agustus, kemudian kita klik manual. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nama suami, NIK istri, nama istri. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nama suami, misalkan Romi. Oke. Kemudian nama istrinya itu adalah Azizah. Selanjutnya di sini NIK istrinya misalkan, kemudian klik tambah peserta. Setelah itu akan muncul di bawah sini seperti tadi sama Azizah ya, Romi. Kita tarik ke sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah teman-teman ingin mengubah data pelayanan atau tidak? Bisa diklik diubah apabila ingin diubah. Nah, apabila ingin menghapus, maka klik hapus ya. Ini konfirmasi seperti tadi, sama klik yes jika ingin menghapus. Data berhasil dihapus. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk mengeklik simpan apabila telah menginput data. Di sini akan muncul lagi konfirmasi apakah Anda yakin akan menyimpan data. Yes, jika teman-teman ingin menyimpan data. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Apabila teman-teman ingin mencetak laporan, maka teman-teman bisa klik centang di sini. Kemudian teman-teman bisa mencetak semua laporan 8 formulir ini. Jadi bulan Januari hingga Agustus bisa teman simpan PDF atau teman-teman simpan Excel atau dibatalkan bisa. Selanjutnya ini ada tambah baru. Nah, tambah baru ini khusus bulan September, jadi kita sekalian tambahkan. Di selanjutnya, nah, apabila teman-teman di bulan September ini ada pelayanan, maka bisa menambahkan data seperti tadi. Misalkan cari, nanti teman-teman bisa menginputkan nama atau NIK-nya atau alamatnya saja. Kemudian di sini manual juga sama seperti tadi, teman-teman harus melengkapi, lalu tambahkan peserta, nanti akan muncul di bawah ya.
Jangan lupa untuk simpan sementara apabila teman-teman sudah menginput data agar tidak hilang datanya. Kemudian kita masuk ke mutasi alkon. Nah, ini kita klik ya teman-teman ya. Mutasi alkon, kemudian akan muncul loading. Dia membuka link dari mutasi alkonnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa vaskes ya, ada beberapa vaskes. Apabila teman-teman ingin melihat vaskes di daerah tertentu, misalkan daerah letak, kemudian teman-teman klik cari, maka yang muncul adalah Pustulota. Karena di daerah letak hanya satu fasilitas kesehatan yang melayani pelayanan KB. Kemudian klik detail. Nah, di sini ada beberapa sudah diinput oleh Pustulota, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, terakhir sampai Mei ya. Coba kita lihat apakah Juni sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, bulan Juni sudah ada. Kalau begitu kita lihat di sini ya, detail. Di sini akan muncul teman-teman data mutasi alkon. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada saldo awal APBN, saldo awal APBD, saldo awal mandiri, penerimaan, total pengeluaran. Nah, untuk menginputnya itu bisa diklik ubah. Bulan misalkan bulan lapor Januari. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ya datanya di sini ya. Bisa menghapus juga. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan penginputan dari alokon yang masuk, yang kadaluarsa atau yang pengeluaran, maka teman-teman bisa klik panah ini, kemudian akan muncul seperti ini. Teman-teman masukkan tanggalnya, misalkan di bulan September, di tanggal sekarang di tanggal 19 misalkan. Nah, di sini ada sumber alkonnya ya. Sumber alkonnya untuk mutasi alkonnya yaitu penerimaan atau pembelian, kemudian pengeluaran untuk KB, rusak, kadaluarsa. Misalkan penerimaan atau pembelian ya. Jenis alkonnya suntik 3 bulan, jumlahnya misalkan 3. Nah, apabila teman-teman klik tambah mutasi, ini akan muncul di bawah ya. Untuk penerimaan pembelian yang 3 tadi itu akan muncul. Nah, seperti ini APBD 3 ya teman-teman. Lalu akhirnya menjadi 3. Jadi total penerimaan. Nah, ini sini ada 3. Setelah itu datanya disimpan di sini ya teman-teman. Disimpan. Apakah Anda yakin akan menyimpan data? Yes, apabila yakin data akan tersimpan. Nah, kemudian akan muncul peringatan sukses, pemberitahuan sukses, data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data sudah terupdate ya teman-teman ya. Jadi data yang telah dimasukkan tadi sudah masuk ke bulan yang teman-teman ini. Apabila teman-teman ingin mencetak data alokon, maka teman-teman bisa memberikan tanda di sini untuk mencetak semua, atau beberapa saja teman-teman bisa memberikan tanda di sini ya. Kemudian teman-teman klik cetak. Nanti akan muncul lagi persetujuan, yaitu cetak formulir. Anda akan mencetak 6 formulir. Apabila ya, maka teman-teman klik PDF, ingin di PDF-kan, klik Excel apabila akan ditampilkan sebagai Microsoft Excel, kemudian batal untuk membatalkan. Nah, setelah itu apabila teman-teman ingin menambahkan data baru, teman-teman bisa klik di sini, misalkan di bulan September. Nah, ini di September belum ditambahkan, maka bisa ditambahkan mutasinya di sini. Nah, di sini teman-teman seperti itu ya, teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan